Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulang. Belum mati lah. Hah? Jauh belum mati. Ya udah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, perkenalan dulu. Beta Sabri Leorima. Pada kali ini yang pertama kali. Bukan yang pertama kali. Ini setidaknya mau fokus lagi di dunia per YouTubean. Makanya pada kali ini adalah video pertama sekaligus mau launching konten YouTube baru, namanya Ayubi Leorima Channel. Ya, Ayubi Leorima Channel. Ayubi itu artinya nantilah. Ya lah, kasih tahu aja. Jadi Ayubi itu Ayu itu nama my wife. Nama istri saya, dengan B-nya itu nama semaran saya, Biken. Nah, Leorima itu marga saya dan ya gitulah. Channel itu tahu kan? Nah, sedikit informasi, mungkin nanti dari Ayu mau perkenalan dulu. Nama lengkap. Hah? Ya lengkap. Ya sudah dia masih ini. Jadi namanya Sri Rahayu. Dia orang Ambon dan domisili Citayam Bogor. Nah, sengaja pada launching pertama ini ada yang perlu dibahas, karena ini kalau di bahasa media itu apa? Eksklusif, tidak pernah diceritakan di orang lain. Tidak pernah juga ditanyakan kenapa. Jadi selama beta pacaran sampai nikah sama dia, tiba-tiba belum pernah tanyakan. Serius? Tahu soal apa? Nah, ini kita mau tanyakan. Jadi, ini pertanyaan. Ini langsung saja kita mulai nih. Pertanyaan yang selama ini saya pernah tanyakan itu adalah kenapa? Apa sih? Kenapa Ose atau kamu suka sama kucing? Oh, soal kucing. Nah, iya. Nah, Ose suka sama kucing. Itu pertanyaan yang betul mau terpikirkan tuh. Sama kucing. Nah, coba ceritakan kenapa sampai bisa suka sama kucing. Karena begini, selama kita pacaran 2019 akhir sampai nikah ini di 2022. Jadi kalau sama dia terus tuh, kalau jalan ke mana-mana ketemu kucing itu dia suka kasih kode buat kucing-kucing itu, suka sapa kucing-kucing itu yang di jalan. Nih, Halo guys, halo Pus. Halo guys. Nah, ini tuh sapaan dia kalau ketemu kucing. Nah, makanya ini kita tanya kenapa kita pun istri ini paling suka sama kucing. Walaupun jarang berbeda. Kenapa? Kucing. Ceritakan dari awal, dari asal muasal. Nah, Masih suka kucing. kuat. Suka kucing udah lama sih sebenarnya. Dari dulu waktu pas onco ama masih di sini. Jadi pertama kali memelihara kucing itu dulu pas SMP, lah masa SMP atau SD gitu.
Nah tapi nggak dibolehin. Ya udah tuh. Soalnya sih nggak ini ya apa namanya, bukan cuma kucing aja, semua hewan juga. Kenapa kucing? Karena kan kucing Kucing itu berkeliaran apa sekitar namanya? kita. Kucing Gitu. itu salah satu. Paling sering hewan yang kita ketemukan kan kucing. Kucing juga salah satu hewan yang disukai Nabi. Disayangi Nabi gitu. Ah. Nah terus pertama kali punya hewan peliharaan, yang pertama kali melihara sampai itu tuh tahun berapa ya? Tahun 2012 2013 sih. Tahun 2012-13 itu dikasih kucing sama temennya mama, kucing cewek. Nah jadi dikasih kucing kan itu kan dari kecil, jadi apa namanya, dibeliin kandangnya, dibeliin pasirnya. Terus Berarti kucing-kucing impor. enggak, kucing blasteran. Kucing blaster, kucing kampung, kucing liar. Ini campuran sama kucing kucing ras. Kucing ras kan buat kucing kayak kucing Angora, Persia. Nah kalau itu dia campuran ras sama domestik. Domestik itu kucing liar gitu. Jadi bulunya bagus sih, 3 warna, cewek kan. Nah itu tuh namanya Cathy, dinamain Cathy kucingnya. Cathy. Nah, Cathy. Sampai sekarang masih ada Cathy. Nah dulu kan udah ceritain. Oh iya, lanjut. Terus Habis itu karena kan kucingnya kan di dalam rumah, jadi pas udah agak besaran tuh diajarin buat ke kamar mandi. Jadi 2 jam sekali, atau misalnya kucing itu kan kalau ciri-cirinya dia mau buang air kecil atau buang air besar kan pasti dia kan ke pojok-pojok, terus nyium-nyium, terus nyakar-nyakar gitu kan. Nah jadi kalau misalnya udah pertama 2 jam sekali diantarin ke kamar mandi, ajak ke kamar mandi. Terus yang kedua kalau misalnya udah ada tanda-tanda kayak gitu langsung dibawa ke kamar mandi, jadi dia udah terbiasa. Nah jadi makanya apa namanya, kalau misalnya dia mau buang air kecil atau buang air besar dia udah nggak perlu pasir lagi. Dia langsung ke kamar mandi gitu. Jadi aman kalau misalnya ditaruh dalam rumah gitu. Karena kan kucing pertama kan takut hilang, takut diambil orang. Nah gitu. Nah habis itu Cathy-nya udah agak besaran, dikasih lagi kucing baru, kucing Angora. Dari kecil juga sama, jadi dirawatnya dari kecil juga. Nah tapi yang kucing Angora yang kedua ini agak susah dia, apa namanya, diajarin buat apa, buat ke kamar mandi itu susah. Jadi dia masih suka pipis sembarangan, jadi makanya kucing itu ditaruh di luar, di teras. Tapi kalau misalnya apa namanya, kita pulang sekolah, pulang ngajar, itu suka masuk juga, kadang tidur juga di dalam. Habis itu datang lagi yang baru, jadi ada 3 nih kucingnya nih, kucing Angora juga kasih 3 sama, tapi dia udah besar. Kan kalau misalnya udah besar itu kan agak susah buat diajarin buat apa namanya, tempat buang airnya itu tuh agak susah gitu. Tapi lama-kelamaan bisa sih. Jadi kucing yang dirawat yang kita punya itu ada 3, Cathy, terus yang kedua dinamain Vito sama Moeza. Nah jadi ada 3 tuh kucingnya. Moeza itu yang Nabi Muhammad kucing ya. ya? Moeza. Nama. Nah udah tuh, habis itu, nah dari situ apa ya? Apa sih namanya? Terlalu ini banget sama kucing. Jadi kalau misalnya ada kucing di jalan gitu ketemu, yang apalagi kucing kecil gitu kan, ketemu kita di jalan suka dibawa pulang. Suka dibawa pulang di apa namanya, dirawat di rumah gitu. Pokoknya kalau misalnya ketemu kucing kecil deh di jalan yang nggak berinduk, biasanya suka dibawa ke rumah. Nah jadi kan di lingkungan rumah itu kan banyak kucing. Nah terus kebetulan juga orang-orang di sekitar situ tuh suka kucing juga, jadi banyak yang suka kasih makan kucing. Jadi lingkungan support. Jadi apa namanya, suka kasih makan kucing, jadi kan kucing banyak yang datang. Nah terus orang-orang mungkin ngelihatnya, oh di situ banyak kucing gitu, jadi kadang tuh suka ada yang buang kucing juga di daerah situ. Jadi makin hari makin banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada kucing baru ya udah
dibawa dulu ke rumah, misalnya kayak ada kucing yang sakit dibawa dulu ke rumah. Di apa sih namanya, dirawat dulu, ntar kalau misalnya dia udah sembuh baru dia dibebasin gitu. Nah jadi saking banyak banget yang buang kucing, jadi tuh di rumah tuh banyak kucing. Kira-kira berapa kucing di rumah total dari awal-awal pelihara kucing sampai sekarang? Iya udah banyak, anak kan Kathy lahiran, Kathy kan sekali lahiran Kira-kira anaknya 5. ratusan, puluhan, Iyalah puluhan deh kayaknya kalau misalnya masih hidup. 50, di bawah 50 atau di atas 50? Di bawah 50 kayaknya. Di bawah 50. Kalau masih pada hidup semua, kadang tuh ada yang mati, ada yang kelindes mobil, kelindes motor, karena kan mobil tuh kan di apa namanya, rumah kan digang gitu. Jadi Kucing yang paling ini paling favorit, yang paling disayang. Sayangnya semua lebih dari yang lain. Semua. semua. Yang ada beda-beda. Ada. Nah terus kucing di rumah itu mereka makanannya tuh ikan. Ikan, jadi kalau misalnya beli ikan tuh dipisahin buat mereka sendiri, direbus, habis itu kalau misalnya mau kasih makan baru dia dicampur pakai nasi. Jadi tuh mereka kadang suka nggak suka sama makanan kucing yang sereal gitu, nggak suka. Lebih ke nasi sama ikan gitu. Nah terus yang si Kathy ini ceritanya hilang dia. Kucing pertama Kathy itu hilang selama kurang lebih 3 tahun. Dia hilang. Hilang kemana tuh? Dicuri apa? Kayaknya sih diambil orang. Nah Kathy dulu siapa dulu ya? Vito dulu deh kayaknya. Soalnya kan Vito, Mueza, Kathy itu kan memang mereka kan semua dibebasin. Mereka nggak ada yang di dalam rumah gitu. Tapi kalau misalnya mereka habis main, mereka lapar, mereka pulang sendiri gitu. Terus di lingkungan situ juga, di lingkungan rumah tuh udah tahu kalau misalnya oh ini kucingnya Ayu nih, oh ini kucingnya Amel, nah gitu. Jadi kalau misalnya kita kehilangan kucing, biasanya kita juga suka ini aja sih nanya sama orang, ngeliat ini gak gitu, pasti mereka udah tahu gitu. Ntar kalau misalnya mereka ketemu di jalan, dan mereka bawa pulang ke rumah gitu. Nah Kathy ini hilang nih, kalau Vito juga udah hilang, nggak tahu kayaknya dia diambil orang juga. Sama Mueza juga hilang. Mueza itu dia kan cewek semua nih. Nah Mueza itu pas lahiran pertama dia tuh apa namanya gagal gitu, apa namanya lahirannya, jadi anaknya semua mati. Terus apa namanya dia sakit, nggak mau makan segala macam, akhirnya dibawa ke dokter. Kata dokter dia ada infeksi rahim. Akhirnya katanya suruh di steril tuh dikeribi gitu, kebiri. Iya, jadi diangkat rahimnya karena kan udah infeksi, jadi dia nggak mungkin bisa ini lagi apa namanya punya anak lagi. Kalaupun bisa ya sakit-sakitan gitu. Ya udah akhirnya di steril. Udah kan tadi kan dia kurus. Habis steril kan, kalau misalnya kucing di steril itu biasanya mereka langsung gemuk gitu badannya, jadi sehat. Nah hilang juga dia, udah sehat, udah bagus, hilang. Vito, Mueza hilang. Mudah-mudahan yang ngambil orang baik deh. Nah terus habis itu Kathy juga hilang selama kurang lebih 3 tahun. Tapi habis itu ketemu lagi ceritanya sama Kathy di jalan. Jadi kan foto-foto lama itu kan masih ada kan, kesimpan di Google. Nah jadi aku kan kalau misalnya ketemu kucing kan emang suka negor kan, suka ngeliatin. Nah jadi si Kathy itu dia lagi gendong anak nih, lagi ngegigit anaknya kan, dibawa-bawa. Terus aku apa namanya, aku panggil gitu, push gitu kan. Habis itu sadar, itu kayak si Kathy deh. Pas aku deketin, aku lihat-lihat lagi kan foto-fotonya yang lama, bener si Kathy. Ya udah tuh, akhirnya aku bawa pulang. Anak yang satu aku tenteng, si Kathy ikutin dari belakang. Aku kan bawa motor, jadi si Kathy ikut dari belakang nyampe rumah. Udah tuh balik ke rumah, sorenya dia hilang lagi. Tapi ternyata dia hilang itu dia ngambil anaknya yang satu lagi. Jadi tuh anak-anaknya berdua, yang satu kan udah dibawa, nah yang satunya lagi tuh dia pergi, sampai kita tuh hilang Kathy-nya. Ternyata dia ambil lagi anaknya satu, dibawa lagi ke rumah balik gitu. Udah deh apa namanya sampai terakhir pas kita habis nikah ke Kathy. Dan kita bawa ke dokter itu loh. Untuk Kathy itu. Untuk Kathy. Jadi udah lama-lama akhirnya muncul lagi kucing baru namanya Dede. Cowok nih, Dede nih kucing cowok sendiri.
kucingnya Isti yang dibawa dari Purwokerto. Udah di rumah. Nah, jadi kucing yang yang ada di rumah waktu itu sisa 2, Dede sama Cathy. Soalnya saya ada lagi si kucing lain, cuma tuh kucing orang yang memang biasa di rumah. Ya udah sampai pas kita nikah kemarin itu, sebelum acara kita nikah, Cathy tuh kakinya tuh kelindes gitu dia sama mobil. Kelindes sama mobil, jadi agak luka, tapi nggak parah sih lukanya, cuman kegores sedikit. Tapi dari goresan kecil itu jadinya luka besar gitu. Kan udah dikasih obat tuh, udah sembuh, jadi kan dia keluar. Kan pikir kita kan udah sembuh kan, ternyata pas dia balik lagi, ternyata kakinya tuh udah hancur. Udah hancur gitu kakinya. Oh, Nggak berarti mau makan, berarti kurus. dari awalnya apa? Dikasih kucing, terus pelihara, terus ada hubungan batin. Iya. Sampai Dia kalau misalnya sakit, kucing sakit ya dibawa ke dokter. Lebih mahal sih biaya pengobatan hewan daripada manusia. Nah udah tuh ya udah. Pas malamnya Cathy balik dalam keadaan udah malnutrisi, terus juga kurus, pokoknya udah dibelatungin ya semua kakinya. Jadi besok dibawa ke pet shop, nggak lama dia mati. Meninggal matinya di pet shop karena kan udah dibelatungin kakinya. Kata dokternya tuh belatungnya udah masuk ke organ-organ tubuhnya gitu. Dia udah nggak lama dia mati, ya udah. Jadi karena Cathy. Iya, itu alasannya itu. Jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Karena Cathy itu. Dia sih karena Cathy. Iya. Jadi kalau beta waktu di kampung tuh saya lalu tidak terlalu ini sama kucing. Bahkan beta punya mama itu, Mama Punces itu paling takut kucing. Paling kucing-kucing yang baru-baru melahirkan, kucing anak-anak. Wih, tentu paling takut. Nah, setelah kenal dia itu terus beta mulai dekat sama kucing. Salah satunya ada kucing satu di sini, namanya Brem. Dia nama Brem. Ini dia lagi keluar. Nah, jadi apalagi kenapa kalau kucing di apa-apain sama orang saya suka menangis. Jadi kemarin ada cerita ada kucing itu cerita tuh kucing dari mana? Kucing dari luar lah. Jadi dia sempat melahirkan depan sini. Anaknya ada 3. 3. Terus ya lingkungan sini memang dong sama suka kucing. Akhirnya ada bukan nggak suka kali, tapi kayak keganggu gitu. Iya, jadi gitulah. Jadi ada satu kucing yang ini sama tetangga sebelah. Dan itu tiba-tiba nangis gitu. Ditanya kenapa, padahal gara-gara kucing. Kenapa sampai bisa nangis? Nggak, pertama yang tadi itu udah deket banget sama kucing. Jadi kalau kayak kucing sakit, terus ngeliat kucing di jalan yang kayak sendirian, kelaparan, kurus, itu tuh suka sedih. Pokoknya tuh pengen dibawa pulang aja gitu, dirawat gitu. Maksudnya kan apa ya? Ya udah biarin aja gitu, maksudnya kenapa harus bukan dibuang sih, kalau bahasa halusnya mah dipindahin gitu. Tapi ya kan ini ya apa sih namanya, ya kita kan bareng-bareng. Kucing kan maksudnya lebih sering ada sama kita, maksudnya lebih banyak, lebih sering ada di sekitar kita gitu. Jadi kalau misalnya kucingnya dibuang, dipindahin, nanti pasti bakal datang lagi, karena kan ya kita kan hidup berdampingan sama kucing gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa harusnya. Kenapa harus jadi ini informasi lagi. Jadi beta nih kalau buka dia punya HP itu, pokoknya di medsos, Facebook, Instagram,
apa YouTube, Enggak ada TikTok. YouTube. Itu berandanya semua kucing semua. Hewan sih, hewan sebenarnya. Lebih dominan kucing. Iya sih lebih. Ya karena kan kucing kan ingin sama di ini gitu. Ya, Nah, ini lagi, ini pertanyaan terakhir dari konten episode launching. Banyak kucing-kucing di luar sana yang masih suka siksa, diintimidasi sama manusia. Apa tanggapan Ibu Ayu serta harapan ke depan? Ya begitulah. Ya tadi sih kan kucing kan juga makhluk hidup, maksudnya kan ya walaupun dia diciptain tidak berakal, jadi hewan kan nggak berakal kan diciptain sama Allah, maksudnya kita manusia kan yang derajatnya paling tinggi yang diciptain ada akalnya, harusnya lebih paham, lebih ngerti gitu. Maksudnya kan cuma hewan, walaupun mau diapain kayak gimana juga dia nggak bakal ngerti, dia nggak bakal tahu kalau misalnya itu tuh salah, itu nggak boleh, dia nggak bakal ngerti gitu. Tapi alhamdulillah sih bukan cuma di Indonesia sih, di seluruh dunia juga udah kayak banyak relawan gitu loh, relawan hewan-hewan terlantar, terus banyak juga shelter yang menampung kucing-kucing terlantar, anjing-anjing terlantar, karena kan anjing sama kucing itu kan lebih lebih banyak manusia itu lebih banyak melihara kucing sama anjing, jadi ada penampungan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada berita-berita yang kayak ada penyiksaan kayak gitu, ada shelter tikus nggak? Tikus kampung, tikus kota, jadi banyak kantor ada gitu. Terus juga jadi ya banyak lah ininya tempat penampungannya. Jadi kalau misalnya itu tuh kucing-kucing tuh suka dibawa ke sana. Jadi kalau misalnya ada berita ada hewan nih di sini, anjing atau kucing, jadi nanti setiap daerah tuh mereka punya sendiri gitu loh. Jadi setiap daerah juga kayak mereka tuh bekerja sama gitu antara daerah satu sama daerah lain. Itu saling bagi informasi kalau misalnya ada hewan yang ini di sini, nanti mereka yang bertanggung jawab di daerah itu gitu. Terus lagi ya harapan tadi ya. Iya. Nah, inilah pesan-pesan kepada masyarakat yang masih suka menyiksa kucing, yang masih menyiksa binatang lah secara umum. Bagaimana? Harapannya ya Berhenti. Stop menyiksa kucing. Lebih ini aja sih, lebih apa? Lebih menghewanisasi Ya, menghargai binatang. Maksudnya saling menghargai, saling menyayangi gitu kan, kita manusia yang punya akal gitu, hewan kan enggak, jadi kita harus lebih melakukan sesuatu tuh harus mikir-mikir dulu, walaupun itu cuma sama hewan gitu. Kalau misalnya emang nggak suka sih ya nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Kalau misalnya nggak suka nggak apa-apa, kalau nggak suka ataupun merasa terganggu, jangan nggak suka dengan melakukan tindakan yang merugikan salah satu pihak. Gitu nggak apa-apa sih, nggak suka atau terganggu nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya itu tuh kalau ngerasa terganggu atau nggak suka ya nggak usah yang namanya menyiksa gitu. Jadi stop anti siksaan. Katakan tidak pada penyiksaan. Bukan cuma sama kucing sih sebenarnya, sama hewan gitu. Tapi kalau tikus kantor itu lawan terus. Kalau tikus kantor itu yang berbahaya itu. Oh, tikus kantor. Iyalah, tikus kantor lah. Tikus berdasi maksudnya. Oke. Menarik. Ada banyak
jawaban, banyak ilmu yang didapat pada konten kali ini. Tetap pantangin terus pantangin channel terus channel YouTube-nya. channel YouTube yang baru ini. Channel ini tanpa editan, ini pure, karena prinsip dari bikin channel baru ini untuk mengejar monetisasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan ya begitulah terserah saya. semoga Oke. bermanfaat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ambil baiknya Nah, dari konten ini terus buang yang buruknya. nah kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Panjang aja sih. Memang mau kejar jam tayang tuh harus panjang-panjang.